Balik lagi di Buka Layar. Hari ini kita bakal ngobrolin sebuah film horor Korea yang settingnya beda dari kebanyakan horor yang biasa kita tonton. Judulnya The Wrath, atau dalam bahasa Korea, Yeogok-song. Rilis tahun 2018, disutradarai oleh Yoo Young-son. Ini bukan horor modern dengan gedung apartemen atau rumah sakit terbengkalai. Ini period horor. Settingnya di era Joseon, kerajaan Korea kuno. Mansion besar, kostum tradisional, dan kutukan yang sudah mengakar bertahun-tahun sebelum cerita dimulai. Beberapa fun fact sebelum kita mulai. Film ini adalah remake resmi dari film horor Korea klasik tahun 1986 yang judulnya sama persis, juga Yeogok-song, atau dikenal juga sebagai Woman's Wail atau Cry of a Woman, disutradarai Lee Hyuk-soo. Film 1986-nya sendiri sudah punya status film legendaris, dianggap salah satu horor terbaik yang pernah dibuat di sana. Dan karena judulnya sama persis, versi 2018 ini bisa dibilang mewarisi beban ekspektasi yang sangat berat. Remake dari karya yang sudah dianggap klasik. Hasilnya, menurut sebagian besar penonton Korea, versi 2018 ini sayangnya tidak berhasil menandingi originalnya. Tapi itu cerita lain, dan kita bahas nanti di akhir. Soal cast, tokoh utama si gadis dimainkan oleh Son Na-eun, ex-member Epping, dan ini adalah debut layar lebarnya. Ibu mertua atau Madam Sin dimainkan oleh aktris senior So Young-hee, yang aktingnya dingin dan mengerikan bukan karena hantunya, tapi karena cara dia memandang orang lain. Dan hantu Wol-a dimainkan oleh Park Min-ji. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita gas. Di sebuah kuil, seorang pemuda bangsawan namanya Myung-kyu sedang berpamitan dengan seorang biksu tua. Tapi sebelum pergi, Myung-kyu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Dia mengambil sebuah pedang pusaka dari bilik sang biksu. Pedang yang konon sudah menghancurkan banyak roh jahat. Biksu itu meminta pedangnya kembali. Myung-kyu menolak, melempar sekantong uang sebagai gantinya, dan dengan penuh percaya diri berkata, "Dengan pedang penghancur iblis, apa yang perlu aku takutkan?" Kalimat ini adalah textbook death flag. Di horor Asia, terutama horor Korea dan Jepang, karakter yang secara eksplisit menyatakan tidak takut pada sesuatu yang supranatural hampir selalu jadi yang pertama kena. Tapi yang menarik, film ini sadar akan klise itu dan langsung menjalankannya tanpa basa-basi. Myung-kyu pulang ke rumah keluarganya. Begitu dia sampai, para pelayan langsung ribut. Ada yang menyapanya, ada yang kaget karena dia datang tanpa pemberitahuan, tapi yang menarik perhatian Myung-kyu adalah seorang perempuan muda yang baru dia lihat. Madam Sin, nyonya di rumah itu menjelaskan, perempuan itu akan menjadi menantu termuda, akan dinikahkan malam ini juga dengan Yeondu. Sebentar, siapa Yeondu? Yeondu adalah hamba setia Myung-kyu. Bukan anggota keluarga, bukan saudara, pelayan yang sudah lama mengabdi kepadanya. Jadi, kenapa Yeondu yang disebutkan sebagai pihak yang akan menikah, bukan Myung-kyu? Disinilah rencana Madam Sin terkuak. Madam Sin adalah perempuan yang sangat terkontrol. Dingin, kalkulatif, tidak menunjukkan emosi kecuali jika perlu. Dan dia sudah menyiapkan skenario ini dengan sangat rapi. Keluarga ini sudah dihantui oleh kutukan yang mengerikan. Sebelum Myung-kyu ada dua kakak laki-lakinya. Keduanya sudah menikah dan keduanya mati pada malam pernikahan mereka masing-masing. Bukan kecelakaan, bukan sakit biasa. Sesuatu membunuh mereka tepat di malam pengantin. Malam ini hantu itu pasti akan datang lagi. Myung-kyu adalah anak terakhir yang tersisa. Satu-satunya harapan keluarga untuk punya penerus. Maka rencana Madam Sin adalah ini. Yeondu, si hamba, akan menyamar sebagai Myung-kyu dan masuk ke kamar pengantin. Biarkan hantu menyerang Yeondu sebagai pengecoh, sementara Myung-kyu yang asli bersembunyi dan aman. Seperti kata Madam Sin sendiri, Yeondu sudah siap mati demi tuannya. Si gadis yang didatangkan untuk dinikahkan adalah seorang yatim piatu tanpa keluarga, tanpa siapapun. Dia dipilih bukan karena cinta,
tapi karena dia tidak punya pilihan untuk menolak. Dia beruntung hanya bisa melangkah masuk ke rumah ini. Daripada di jalanan, setidaknya dia punya tempat tidur. Myung-kyu mendengar rencana itu dan langsung menolak. Bukan karena dia peduli pada si gadis. Dia dengan terus terang bilang bahwa dia tidak menganggap si gadis sebagai istrinya. Si gadis baginya hanya satu hal, umpan untuk menarik roh jahat keluar, bukan lebih dari itu. Tapi rencana Madam Shin untuk memakai Yeondu sebagai pengecoh, itu tidak perlu. Myung-kyu sudah punya pedang. Dia yang akan menghadapi hantu itu sendiri malam ini juga. Madam Shin tidak bisa memaksanya. Tapi sebelum menyerah, dia mencoba satu argumen lagi. Dia tidak mau Myung-kyu tidur dengan perempuan rendahan. Beri dia waktu, dia akan carikan perempuan bangsawan yang lebih layak. Myung-kyu memotong. Tidak perlu. Di kamar lain, para pelayan mendandani si gadis untuk malam pengantin. Salah satu pelayan berkomentar, betapa cantiknya si gadis setelah dibersihkan. Tubuhnya kuat dan sehat, mungkin bisa langsung hamil malam itu. Terlihat sebuah tanda di lengannya, bekas luka bakar dari kecil. Satu-satunya hal yang dia bawa dari masa lalunya. Tanda luka bakar ini bukan detail kecil yang bisa diabaikan. Dalam folklore Korea dan beberapa kepercayaan Asia Timur, seseorang yang lahir dengan tanda di tubuh, terutama yang terbentuk dari luka atau peristiwa, sering dianggap punya koneksi ke dunia lain, baik sebagai pelindung maupun sebagai magnet bagi entitas supranatural. Film ini meminjam kepercayaan itu dan menjadikannya elemen plot yang nyata. Malam itu tiba, dan yang terjadi di malam itu tidak ditampilkan secara gamblang. Tapi dari apa yang terjadi setelahnya, kita bisa tahu Myung-kyu tidak selamat. Roh jahat itu datang, dan malam itu menjadi malam yang ketiga bagi keluarga Shin. Malam ketiga yang berakhir dengan kematian. Keesokan paginya, Madam Shin mendatangkan seorang biksu untuk melakukan ritual pengusiran. Tapi hasilnya nihil. Madam Shin langsung marah. Apakah Buddha tidak punya kekuatan untuk mengusir hantu? Kita tidak akan berurusan dengan kuil lagi. Dan mengusir biksu itu pergi. Lalu dia mengeluarkan keputusan berikutnya dengan nada yang tidak memberi ruang untuk protes. Kematian Myung-kyu dirahasiakan. Tidak ada prosesi pemakaman. Tidak ada pakaian berkabung. Tidak ada yang boleh tahu. Dan si gadis, Ok-bun, dia tidak boleh pergi. Madam Shin memanggil Ok-bun dan menyampaikan 3 aturan yang harus dipatuhi selama dia tinggal di mansion ini. Pertama, jangan tinggalkan rumah tanpa izin. Kedua, tidak ada yang mati di rumah ini. Jadi jangan kenakan pakaian berkabung dan jangan ceritakan apapun kepada siapapun. Ketiga, jangan dekati atau bahkan lihat ke arah gudang. Jika kamu melanggar salah satu aturan ini, kamu akan dihukum. Buat yang sering nonton horor, aturan ketiga ini adalah The Forbidden Room, salah satu elemen paling tua dalam storytelling horor di seluruh dunia, dari dongeng barat seperti Bluebeard sampai horor Asia. Dan yang menarik, hampir di setiap cerita yang pakai setup ini, larangan itu bukan untuk melindungi si tokoh, tapi untuk menyembunyikan sesuatu yang kalau ketahuan akan menghancurkan si pembuat aturan. The Ref tidak terkecuali. Setelah Madam Shin pergi, seorang menantu yang lebih tua, istri dari salah satu kakak Myung-kyu yang juga sudah meninggal, menjelaskan dengan kasar kepada menantu kedua kenapa ada batas 100 hari. Dalam 100 hari kamu bisa tahu apakah seorang perempuan hamil atau tidak. Licik bukan? Dia juga menambahkan peringatan. Awasi perempuan rendahan itu. Kalau dia hamil, dia akan coba menguasai rumah ini. Ok-bun memulai hidupnya di mansion yang sunyi ini. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga, berbaur dengan para pelayan, tidak banyak bicara. Tapi matanya selalu awas. Suatu hari, ada tamu dari keluarga bangsawan lain yang datang. Dalam percakapan mereka, sang tamu bertanya tentang suami Madam Shin yang sudah lama tidak terlihat. Madam Shin dengan mulus menjawab bahwa suaminya sedang sakit dan berbaring. Tidak ada yang curiga. Si gadis masuk membawakan minuman, dan minuman itu tumpah ke pakaian sang tamu. Para menantu lain langsung panik dan siap menghukum si gadis. Tapi sang tamu melambaikan tangan. Tidak perlu, itu tidak disengaja. Si gadis menunduk dan diam. Satu momen kecil, tapi cukup untuk memperlihatkan posisi si gadis di sini.
debu yang harus disingkirkan kalau menimbulkan masalah. Lalu kabar itu datang. Seorang tabib memeriksanya dan mengumumkan kepada Madam Shin, Ok Bun hamil. Darahnya penuh vitalitas. Kemungkinan besar anak laki-laki. Madam Shin terdiam. Di matanya bukan kebahagiaan, lebih mirip lega yang dingin. Myung-kyu, dia sudah memenuhi kewajibannya. Situasi Ok Bun langsung berubah. Madam Shin memerintahkan dia pindah ke ruangan utama. Tidak perlu lagi mengerjakan pekerjaan kasar. Diperlakukan dengan lebih baik secara permukaan. Tapi Madam Shin sendiri yang langsung mengingatkan, "Ini bukan untukmu. Kamu hanya rahim sewaan, ingat itu." Si gadis menerima kenyataan itu dengan wajah datar. Mimpi buruk mulai menghantui si gadis. Dia melapor kepada tabib dan tabibnya menenangkan. Mimpi aneh wajar terjadi saat hamil, pikirannya sedang terganggu. Tapi si gadis tahu bahwa yang dia alami bukan sekedar mimpi biasa. Madam Shin sendiri mulai gelisah. Dalam keputusasaannya, dia pergi menemui seorang eksorsis, disebutkan sebagai salah satu yang terbaik di negeri ini. Namanya Ho Chon-bi. Madam Shin datang ke kediaman Chon-bi dan menceritakan masalahnya, dalam batas yang dia rasa aman untuk diungkapkan. Chon-bi mendengarkan dengan seksama, lalu memberi jawaban yang mengejutkan. Jangan coba hancurkan kutukannya, tenangkan dia. Tenangkan hantu? Madam Shin tidak bisa menyembunyikan kekagetannya. Saran Chon-bi ini sebenarnya mencerminkan cara pandang horor Korea yang khas. Hantu bukan sesuatu yang harus dihancurkan, tapi diselesaikan. Berbeda dengan horor barat yang pendekatannya hampir selalu konfrontatif. Usir, bunuh, musnahkan. Horor Korea, dari A Tale of Two Sisters sampai The Wailing, sering menawarkan resolusi yang lebih kompleks. Hantu bukan jahat secara inheren. Mereka adalah urusan yang belum selesai, dan cara satu-satunya untuk benar-benar mengakhirinya adalah dengan mengakui apa yang terjadi. Chon-bi meminta izin untuk menemui Ok Bun. Alasannya ingin membuatkan jimat pelindung untuk ibu hamil itu. Madam Shin mengizinkan. Saat bertemu si gadis berdua, Chon-bi berbicara dengan cara yang tidak pernah dilakukan siapapun sejak si gadis datang ke mansion ini. Jujur. Rumah ini bukan milik orang hidup lagi. Roh jahat itu akan mengincarmu dan bayimu. Kamu harus pergi dari sini, sekarang, diam-diam. Ok Bun mendengarkan. Chon-bi menatapnya sebentar, lalu menjawab bahwa tanda bekas luka miliknya itu adalah bukti. Si gadis dilahirkan dengan kekuatan ilahi yang kuat. Karena itulah, hantu ini tidak bisa menyerangnya semudah yang dia inginkan. Tapi Ok Bun menolak pergi. Bagaimana mungkin aku pergi? Aku sedang mengandung anak suamiku. Itu tidak benar. Chon-bi mencoba memaksanya berpikir ulang. Kalau kamu tetap di sini, kamu akan menghadapi pertempuran tanpa akhir. Jangan terima nasib yang bisa kamu hindari. Kita tidak menerima nasib, kita memilihnya. Tapi Ok Bun punya keyakinannya sendiri. Bayinya memberinya kekuatan, dan dia tidak mau lari. Chon-bi akhirnya mengalah, tapi dengan satu syarat. Mereka harus tahu siapa sebenarnya hantu yang menghantui mansion ini. Dan untuk mengatasinya, mereka harus pergi ke tempat hantu itu berasal. Dan di sini, melalui ritual dan penyelidikan Chon-bi, kebenaran tentang Wol-a mulai terungkap. Wol-a dulunya adalah seorang giseng, perempuan penghibur di era Joseon. Dia memiliki hubungan dengan seorang pejabat tinggi yang sangat berkuasa, dan Wol-a hamil darinya. Fun fact tentang giseng, giseng itu posisinya di masyarakat Joseon sangat paradoks. Mereka dididik tinggi, bisa baca tulis, mahir musik dan sastra, sering lebih terpelajar dari wanita bangsawan. Tapi secara hukum mereka dianggap chonmin, kelas paling rendah. Artinya, bahkan kalau seorang giseng punya anak dari seorang pejabat tinggi, sang anak tidak bisa diakui secara resmi. Tidak ada jalur hukum yang bisa mereka tempuh. Wol-a bukan cuma kalah, sistem memang tidak pernah dirancang untuk memberinya kemenangan. Dengan penuh harapan, Wol-a mendatangi sang pejabat. Dia tidak meminta banyak, hanya pengakuan, hanya perlindungan.
untuk dirinya dan bayinya. Sang pejabat menolak mentah-mentah. Dia menyebut Wall-A pembohong, mengatakan tidak ada yang bisa membuktikan bahwa bayi itu anaknya. Tapi Wall-A punya satu kartu terakhir. Dia mengetahui sebuah konspirasi politik berbahaya yang melibatkan sang pejabat. Rencana untuk menobatkan raja baru secara ilegal, pengkhianatan tingkat tertinggi. Jika rahasia ini terungkap di pengadilan, apa yang akan terjadi? Kata Wall-A. Sang pejabat tidak bergetar, sebaliknya dia memerintahkan anak buahnya, seorang algojo bernama Gappo, untuk menangkap Wall-A dan membawanya untuk diinterogasi dan disiksa. Wall-A disiksa. Dipaksa mengaku kepada siapa dia sudah bocorkan rahasianya. Tapi Wall-A tidak pernah mengkhianati siapapun, karena memang dia tidak pernah memberitahu siapapun. Yang dia inginkan hanya satu, keselamatan bayinya. Di saat-saat terakhirnya, terluka dan sekarat, dia memohon dengan suara yang sudah hampir habis. Aku akan pergi jauh dengan bayi ini. Aku akan membesarkannya sendiri. Ampuni aku. Sang pejabat tidak bergerak. Dan saat Wall-A mati, bersama bayinya yang belum sempat lahir, sumpah terakhirnya bukan doa, itu adalah kutukan. Aku akan membalasnya. Aku akan membunuh semua anak laki-lakimu. Aku akan membasahi setiap sudut rumahmu dengan darah. Dan pejabat itu adalah ayah mertua Okbun, suami dari Madam Sin. Yang bikin Wall-A lebih menakutkan dari hantu rata-rata adalah ini. Kutukannya tidak salah sasaran. Dia mengutuk keturunan laki-laki si pejabat. Dan keluarga Sin yang sekarang kita ikuti ceritanya adalah keturunan dari orang yang sama. Artinya setiap kematian yang kita saksikan di film ini bukan serangan random. Itu eksekusi yang terencana dan konsisten selama bertahun-tahun. Wall-A bukan hantu yang mengamuk. Dia hantu yang menunggu dan memenuhi janjinya satu persatu. Dan itu jauh lebih menyeramkan. Suatu pagi, sesuatu berubah pada diri Madam Shin. Dia bangun jauh lebih awal dari biasanya dan memutuskan untuk memasak sendiri sarapan untuk seluruh rumah. Para pelayan kaget. Madam Shin tidak pernah melakukan ini. Tapi dia melakukannya dengan senyum, dengan kehangatan yang selama ini tidak pernah terlihat. Di meja makan, dia meminta maaf kepada semua menantu, termasuk si gadis. Kata-katanya perlahan dan sungguh-sungguh. Karena tekanan dari roh jahat itu, aku sudah keras kepada kalian. Maafkan aku. Kepada Okbon khususnya, dia berkata, panggil aku ibu. Red flag buat penonton horor. Kalau kamu sudah nonton cukup banyak horor Asia, perubahan karakter yang tiba-tiba dan tidak proporsional seperti ini hampir selalu sinyal bahwa sesuatu sudah berganti. Bukan pertumbuhan karakter, itu terlalu cepat dan terlalu mulus. Ini adalah salah satu cara film menanamkan kecurigaan tanpa harus berteriak. Penonton yang awas akan mulai bertanya-tanya sejak scene sarapan itu. Setelah sarapan, Madam Shin menyerahkan sesuatu kepada si gadis, kunci gudang. Dia bilang si gadis sudah jadi bagian dari keluarga, jadi sudah sepantasnya tahu apa yang ada di sana. Madam Shin meminta Okbun untuk mengambilkan buah kesemak dari dalam gudang, tapi dengan satu pesan tambahan. Di dalam gudang ada pintu kecil yang menuju ruang leluhur. Pintu itu pantang dibuka, jangan sampai dibuka. Si gadis mengangguk dan pergi ke gudang untuk mengambil buah kesemak seperti yang diminta Madam Shin. Di dalam gudang, gelap, sunyi, pengap. Okbon mencari-cari dan tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Suara, sangat lemah. Suara itu datang dari balik pintu kecil yang dilarang. Dia ragu, tapi suara itu nyata. Itu bukan suara hantu, itu suara manusia yang menderita. Dia membuka pintunya. Dan di dalam ruangan sempit yang gelap itu, ada seorang pria parubaya. Kurus, kotor, pandangannya kosong, tapi masih hidup. Dan Madam Shin yang tiba-tiba muncul langsung marah besar. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku bilang jangan buka pintu itu. Tapi sebelum dia sempat menghukum Okbon lebih jauh, pria itu berbicara. Dengan suara yang lemah tapi jelas.
Dia mengenali Madam Shin, dan Madam Shin mengenalinya juga. Wajahnya berubah total. Ternyata pria tua itu adalah suami Madam Shin sendiri, ayah dari Myung Kyu dan kedua kakaknya yang sudah meninggal. Madam Shin menjelaskan kepada Ok Bon dengan suara gemetar. Setelah anak pertama dan kedua meninggal di malam pernikahan masing-masing, sang suami tidak kuat menanggung beban itu. Dia kehilangan akal sehatnya karena syok. Dan karena mereka harus menjaga nama keluarga, Madam Shin menyembunyikannya di dalam gudang, merahasiakan kondisinya dari dunia. Tapi kehadiran Ok Bun entah bagaimana memulihkan kesadaran sang suami. Madam Shin menangis dengan tulus kali ini. "Langit membantumu, kamu menyelamatkan suamiku." Sang suami dengan suara bergetar bergumam, "Aku sudah kehilangan Myung Kyu juga. Akulah yang terkutuk. Orang berdosa sepertiku yang harusnya mati duluan." Semua orang dalam ruangan itu menangis, bahkan Ok Bun. Setelah suami Madam Shin kembali, di suatu hari saat semua keluarga berkumpul, Madam Shin mengumumkan bahwa dirinya telah mengandung. Suatu hari, menantu tertua menghadang Ok Bun dan mengancam, "Apapun yang kamu rencanakan, kamu tidak akan bisa menipuku. Kalau kamu terus dengan cara-cara licikmu, aku akan menghukum kamu dan bayimu." Ok Bun tidak mundur. Dengan tenang tapi tegas dia menjawab, "Jagalah kata-katamu. Jika ada yang berani menyakiti anakku, aku tidak akan diam saja. Seorang ibu harus melindungi anaknya." Dan di saat yang sama, Chonbi kembali dengan peringatan yang lebih genting dari sebelumnya. Situasinya kini menjadi semakin berbahaya. Roh jahat itu sekarang juga hamil dengan tubuh Madam Shin. Detail ini yang bikin The Wraith punya dimensi berbeda. Wol-A yang hamil dalam kondisi hantunya bukan sekadar gimmick seram. Ini menunjukkan bahwa dendam Wol-A bukan hanya tentang dirinya sendiri. Bayinya yang tidak sempat lahir adalah bagian dari luka yang tidak pernah sembuh. Chonbi menjelaskan dengan lebih rinci. Wol-A kini sudah merasuki seseorang di dalam rumah ini, dan karena kekuatannya sangat besar, jiwa asli orang yang dirasukinya disembunyikan di suatu tempat di dalam mansion. Untuk mengalahkan Wol-A secara permanen, Ok Bun harus menemukan jiwa asli orang yang dirasukinya, lalu menusuk leher Wol-A tepat saat roh itu keluar dari tubuh yang dipakainya. Chonbi menyerahkan dua benda, jimat pelindung untuk bersembunyi dari indera Wol-A, pisau khusus, satu-satunya benda yang bisa membunuh roh itu secara permanen. Chonbi juga mengungkapkan sesuatu yang selama ini tidak kita ketahui. Tubuh yang dirasukinya adalah Madam Shin sendiri. Wol-A sudah mengambil alih tubuh Madam Shin, dan jiwa asli Madam Shin disembunyikan di suatu tempat di dalam rumah. Tanda-tanda lain jika tubuh dirasuki roh jahat, Madam Shin akan mencari darah segar dari binatang untuk mengatasi rasa laparnya, karena makanan manusia tidak cukup bagi roh jahat itu. Dan benar saja, seorang pelayan sangat terkejut mendapati Madam Shin di kandang ayam berlumuran cairan merah pekat. Diam-diam ia pergi dari sana, namun keberadaannya telah diketahui Madam Shin. Waktu semakin sempit. Menantu yang lebih tua, yang dari awal menyimpan dengki pada Ok Bun dan amarah pada Madam Shin, pergi menemui seseorang secara diam-diam. Dia menyuap dan memerintahkan dengan bisikan yang dingin, "Habisi gadis itu, dan habisi Madam Shin juga." Plotnya makin berlapis, dan konfrontasi terbuka antara si gadis dan menantu itu juga semakin memuncak. Namun naas, nyawanya hilang di tangan Wol-A. Di malam itu, Madam Shin membawakan semangkuk mie untuk suaminya yang sedang lemah memulihkan diri. Mie itu terasa aneh katanya, tapi dia tetap memakannya. Beberapa saat kemudian, sesuatu berubah. Kepalanya berputar, napasnya berat, matanya merah. Sang ayah mertua kerasukan. Dia berdiri dengan tiba-tiba, mengacungkan pedang, berteriak mencari wanita iblis itu. Sang ayah mertua mendatangi gudang, tempat Yondu menghabiskan waktu dengan menantu kedua. Sang ayah yang sudah tidak lagi mengendalikan dirinya, berkeliling rumah sambil mengamuk, sampai tiba-tiba berhenti di hadapan Madam Shin. Dan dengan suara yang bukan suaranya sendiri, dia berkata, "Bagaimana rasanya mengotori tanganmu dengan darah mereka?" Wol-A menampakkan diri dan tubuh sang ayah mertua pun roboh.
Sementara itu, Chonbi sudah bergerak, melakukan ritual persembahan, mencoba melemahkan kekuatan roh itu dari luar. Di dalam mansion, Ok-bun akhirnya mulai mencari di mana jiwa asli Madam Shin disembunyikan. Dan saat Madam Shin menyadari bahwa sang eksorsis dan Ok-bun berusaha menghalangi rencananya, ia segera mencari Ok-bun. Untungnya mantra pelindung bisa menyamarkan keberadaan Ok-bun. Sampai akhirnya ia berhasil menemukan jiwa Madam Shin di dalam sumur. Ok-bun kemudian segera melakukan perintah dari Chonbi. "Pergilah dan istirahatlah," kata Ok-bun pelan. Namun sebelum Wol-a benar-benar pergi, ia mengatakan, "Ketika kamu mendapatkan segalanya, kamu kehilangan segalanya." Kalimat "pergilah dan istirahatlah" dari Ok-bun itu bukan kalimat heroik. Itu kalimat dari seseorang yang paham kenapa Wol-a marah, bahkan kalau dia tidak bisa membenarkan caranya. Di banyak horor lain, mengalahkan hantu adalah kemenangan. Ada musik mengembang, ada pelukan, ada air mata bahagia. Di sini tidak. Ini lebih terasa seperti mengakhiri penderitaan. Dan itu justru yang bikin momen ini jauh lebih berat untuk dicerna. Oke, jadi itu dia The Wrath atau dalam bahasa Korea Yeogok-song, suara tangisan perempuan. Dan setelah tahu artinya, judulnya itu sendiri sudah bilang segalanya. Ini bukan film tentang hantu yang jahat. Ini film tentang apa yang terjadi ketika suara seseorang tidak pernah dianggap cukup penting untuk didengar. Wol-a tidak lahir sebagai monster. Dia lahir sebagai perempuan yang dicintai, lalu dibuang, lalu hilang bersama bayinya oleh orang yang tidak punya alasan untuk takut pada hukum apapun. Dan karena tidak ada keadilan yang bisa dia dapat saat hidup, dia menciptakan keadilannya sendiri setelah wafat. Yang menarik adalah ini, film ini sebenarnya punya dua protagonis, bukan satu, Ok-bun dan Wol-a. Dua perempuan dari latar belakang yang sama-sama tidak punya daya, yang keduanya hamil, yang keduanya dilihat hanya sebagai alat oleh orang-orang di sekitar mereka. Bedanya cuma satu, Ok-bun masih punya waktu untuk memilih jalan yang berbeda. Dan dia memilih untuk mengakhiri lingkaran itu, bukan dengan amarah, tapi dengan cara yang tidak bisa dilakukan Wol-a, dengan kasihan. Pergilah dan istirahatlah. 4 kata. Tapi itu adalah hal pertama yang pernah diucapkan seseorang kepada Wol-a. Bukan sebagai ancaman, bukan sebagai tawar-menawar, tapi sebagai pengakuan bahwa penderitaannya nyata dan sudah cukup. Satu catatan terakhir buat pecinta horor. Film ini sering dikritik karena efek spesialnya yang murah dan jump scare yang berlebihan. Dan kritik itu valid. Tapi kalau kamu tonton film ini bukan sebagai tontonan horor, melainkan sebagai period drama tentang perempuan yang tidak punya suara, banyak hal yang akan terasa berbeda. Itulah yang membuatnya tetap layak ditonton meski jauh di bawah standar remake film aslinya tahun 1986. Kalau kamu suka rekap model begini, kasih tahu di kolom komentar. Film horor Asia apa yang pengen kamu lihat selanjutnya? Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.